Emosi sehat hidup bermakna, kita akan belajar bagaimana mengelola stres dan kecemasan. Seperti kita ketahui bersama, dalam kehidupan ini, stres dan kecemasan sering kita alami. Bagaimana cara kita mengelolanya akan berdampak pada kebermaknaan hidup kita. Sebelum kita masuk ke pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Narasumber kita adalah Bapak Mars Denny Karyadi. Beliau lulusan dari ST Jafrai dengan gelar MA di bidang konseling. Beliau juga lulusan Universitas Kristen Maranatha Bandung dan memperoleh gelar Magister Science of Psychology. Dan tentunya beliau adalah seorang konselor nasional yang telah tersertifikasi BNSP. Dengan latar belakang pendidikan dan juga pengalaman beliau, tentu akan sangat memberkati kita pada malam hari ini. Oke, baik tanpa berlama-lama lagi, kami persilakan Bapak Mats Denny Karyadi untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Denny. Makasih Bu Irna. Saya izin menggunakan kata Ibu ya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian ya. Ada beberapa yang sudah saya kenal. Saya izin menggunakan predikat Bapak dan Ibu ya supaya kita lebih formal ya. Nanti saya akan mulai share ya materi saya. Materi ini akan dibagikan setelah Bapak Ibu mengisi feedback acara ini ya. Dan ada beberapa giveaway, beberapa buku yang saya gunakan untuk menyusun materi ini. Oke ya. Jadi Bapak Ibu mau mencatat boleh, mau mendengarkan boleh, both juga oke. Sudah terlihatkah? Sudah. Oke. Sudah ya. Sudah. Oke. Thank you ya. Jadi malam ini saya mau membicarakan tentang bagaimana kita memahami emosi sehat ya. Bagaimana emosi sehat itu berhubungan atau berinterdependensi dengan hidup bermakna. Dan kemudian bagaimana dua hal itu memampukan kita untuk mengelola stres dan kecemasan. Oke. Kita lanjut. Ya. Pertama saya mau menyampaikan dulu batasan materi ya. Yang pertama itu materi dalam psikoedukasi ini dirancang untuk memahami dan mengelola emosi dengan cara yang praktis dan bermanfaat. Yang kedua, informasi yang dibagikan di sini bertujuan untuk memberi wawasan dan inspirasi, bukan pengganti dari dukungan profesional. Dan yang ketiga, jika Anda merasa stres atau cemas mengganggu fungsi hidup sehari-hari, jangan ragu untuk mencari bantuan ya dari psikolog, konselor atau tenaga profesional lain. Psikiatri ya, psikiater, dokter, spesialis kejiwaan. Mencari bantuan bukan tanda kelemahan, tapi langkah berani untuk merawat diri sendiri. Oke, saya masuk ya ke bahan materi kita hari ini. Sebelum saya masuk, saya sebagai suami dan ayah ya dari 3 putra. Anak-anak saya usia 8, 12, dan 14 tahun ini. Ya, satu kanak-kanak tengah, yang dua remaja awal. Nah, saya belajar sebagai suami dan ayah memahami tantangan dan peluang dalam perjalanan hidup. Saya sehari-hari ya aktif mengajar math ya, matematik ya, psikoedukator di sekolah atau di komunitas ya, konselor, coach, dan menjadi mahasiswa psikologi. Ya, jadi ini aktivitas saya. Nah, bagi saya, setiap orang itu punya potensi untuk tumbuh dan menemukan makna hidupnya. Jadi saya di sini mau membantu kita semua melihat kemungkinan itu, potensi untuk bertumbuh dan menemukan makna hidup. Oke. Nah, menurut Bapak Ibu, apa itu emosi? Coba ya, saya mau lihat. Bapak Ibu boleh on mic, boleh ketik di chat ya. Saya mau lihat. Sambil saya show meeting ya. Oke. Ya, materi akan diberikan. Ya, setelah Bapak Ibu mengisi feedback ya. Ya, menurut Bapak Ibu apa itu emosi? Silakan. Ungkapan perasaan. Terima kasih Bu Kartika.
Ada lagi? Emosi adalah perasaan. Ya, makasih Pak John. Edwin, Pak Edwin, merasa senang. Ya, oke. Thank you Pak Edwin. Ada lagi? Saya senang loh kalau teman-teman, Bapak Ibu mau berinteraksi ya. Supaya kita bisa sama-sama belajar, kita sama-sama berdiskusi nantinya. Oke. Emosi, luapan emosional. Oke, bisa diluapkan ya. Perasaan yang muncul sebagai respon terhadap suatu situasi dan peristiwa. Wah, ini anak kuliahan nih. Lengkap. Luapan hati, Ibu Suryanti, makasih. Kondisi hati, oke. Emosi adalah perasaan. Oke. Menurut saya emosi adalah sebuah tanggapan atau sebuah ungkapan. Makasih Bu Mary. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau? Oke, ada lagi nih di sini mental yang dialami. Oke. Ini baru ada yang menggunakan kata mental ya, menggunakan kata jiwa ini. Oke. Cukup? Oke, saya lanjut ya ke slide ya. Oh, ada lagi. Perasaan yang tak terkendali, emosi. Oke. Bisa dikendalikan, bisa juga tak terkendali. Reaksi psikologis. Oke, Bu Liana. Gejolak perasaan. Wah, seru nih. Gejolak itu ya, dinamika berarti ya. Bisa pasang, bisa surut ya. Bisa turun, bisa naik. Reaksi atau respon. Oke. Bu Holy Grace. Oke. Gejolak jiwa. Terima kasih Pak Billy. Thank you ya. Saya balik ke slide saya ya. Eh, Kalau Bapak Ibu lihat ya, emosi itu yang pertama itu ya selalu terkoordinasi dengan respon fisiologis. Jadi kalau misalkan ya Bapak Ibu merasa takut gitu. Nah, respon fisiologisnya itu detak jantung ya lebih cepat dari biasanya. Lebih cepat ya. Terus mungkin tangan berkeringat ya, mengeluarkan apa tuh keringat basah gitu ya. Nah, emosi itu dikoordinasikan dengan respon fisiologis tubuh, gitu ya. Nah, yang kedua, emosi itu dikaitkan dengan ekspresi wajah, verbal atau perilaku. Jadi kalau kira-kira emosinya misalkan marah gitu, kira-kira ekspresi wajahnya seperti apa tuh? Mungkin itu ya, apa matanya pupilnya membesar gitu ya, terus alis naik gitu ya, terus verbalnya kata-kata yang disampaikan mungkin disertai dengan teriakan ya, nada yang tinggi. Nah, perilaku atau ya dan atau perilaku, misalkan ada perilaku menggebrak meja gitu ya, atau membanting barang gitu ya. Nah, ini perilaku. Nah, ini bagian dari emosi. Mungkin kita nggak bisa kenali, tapi kita bisa lihat dari perilakunya. Kita bisa lihat dari verbalnya, kita bisa lihat dari ekspresi wajahnya. Nah, kalau respon fisiologis, nah kita yang bisa rasakan sendiri. Tapi kalau ekspresi wajah, verbal, perilaku, orang lain yang lihat. Ya. Nah, terus apalagi nih? Nah, yang ketiga, emosi itu sebenarnya pengalaman subjektif. Apa itu arti pengalaman subjektif? Artinya tiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda berkaitan dengan pengalaman emosinya, ya. Mungkin ada orang yang apa ya, dikasih hadiah happy sekali, senang sekali. Tapi ada orang yang dikasih hadiah biasa-biasa aja tuh, nggak rasa happy, nggak rasa apa, datar, flat gitu ya. Nah, kenapa bisa ada subjektif berbeda-beda? Karena tiap orang punya kepribadian yang berbeda-beda. Satu ya. Terus tiap orang juga punya pengalaman masa lalu yang berbeda. Ya, ini mengapa bisa subjektif, bisa berbeda. Nah, kemudian setelah pengalaman yang berbeda, tiap orang punya interpretasi atau memaknai pengalamannya itu berbeda dari orang lain. Itu ya, karena dia berbeda. Nah, di sebelah kanan ini ada satu, saya gambar ya, saya anotit ya. Terlihatkah ini tulisan tangan saya? Tidak. Oh, tidak ya. Mm-mm. Sudah terlihat anotitnya? Sudah. Sudah ya? Oke, butuh waktu.
Jadi ini adalah dua dimensi ya, dua dimensi circumflex model dari Robert Plutchik ya. Dia terkenal sekali dalam membuat satu model untuk menjelaskan emosi itu apa gitu. Nah, kalau ini kalau dibentuk ya jadi tiga dimensi kayak gem nih, kayak diamond. Dia kalau dibuka ini jaringnya seperti ini gitu ya. Nah, menurut dia emosi itu ada 8 dasar, emosi dasar. Nah, Nah, tiap emosi ini punya intensitas yang berbeda-beda. Makin ke dalam ya, warnanya makin tua, itu makin tinggi. Jadi kalau ini marah gitu ya, anger ya, nah ini rage ini apa ya, memuncak, kemarahan yang memuncak, menendam gitu ya. Nah, kalau annoyance ya cuman ya intensitasnya lebih lemah ya, cuman merasa terganggu gitu. Nah, itu yang baru dasar. Nah, kadang emosi itu nggak berdiri sendiri gitu. Emosinya gabung gitu ya. Kalau dilihat di sini ada dua emosi yang bergabung ya. Antara joy ya, eh, sukacita sama percaya itu membuat emosi sekunder nih. Cinta di sini nih, love gitu ya. Nah, terus antara joy dengan sadness itu beroposit di sini menurut dia. Makanya dia menggunakan lingkaran ini. Nah, dari apa yang digambar di sini terlihat bahwa emosi punya dasar ya, punya bagian yang dasar, tapi juga punya bagian yang kompleks, gitu ya. Nah, saya lanjut dulu, saya clear di sini. Oke, nah, saya lanjut untuk kita lihat 4 prinsip emosi, ya. Oke, yang pertama prinsip emosi yang pertama itu adalah adaptif. Apa itu adaptif? Adaptif itu contoh ya, seseorang ya ketika melihat ada sebuah kendaraan yang melaju begitu cepat ya menuju ke arah dia, dia takut takut tertabrak. Lalu karena dia takut, apa yang dia lakukan? Dia secara refleks akan memindahkan tubuhnya ke sisi yang lebih aman. Nah, emosi takut itu membantu dia untuk bertahan dalam hidupnya. Artinya survival gitu. Nah, ini emosi, cara kerja emosi. Yang pertama tuh adaptif. Nah, yang kedua, emosi itu universal, dialami semua orang. Nggak tergantung ras, suku, semua orang mengalami emosi, ya. Nah, ini ada satu penelitian ya dari apa? Dari Darwin ya, dalam bukunya dia bilang bahwa baik binatang ya, waktu itu dia teliti tentang kucing ya, bagaimana ketika kucing ketakutan dan dia meneliti manusia, dia menemukan bahwa ekspresi takut kucing dengan manusia itu sama, yaitu rambut halus tuh ya, bulu kudu ya, itu naik atau merinding gitu ya. Nah, itu tanda itu dicatat dalam bukunya, dalam penelitiannya, gitu ya. Nah, yang ketiga, prinsip emosi, emosi itu kompleks. Jadi ada kombinasi emosi. Tadi yang saya sampaikan itu ya, tadi ada 8 emosi dasar. Bentar ya, saya tulis. Tadi ada 8 emosi dasar ya. Nah, 8 emosi dasar itu bisa dikombine. Ya, ini yang primer ya. Dikombine ada 2 emosi yang bareng ya. Jadi kalau dikombinasikan itu berarti kurang lebih ada 28 ya. Yang salah satu nih yang ini ya, love ya. Ini emosi sekunder nih, pertemuan antara joy dengan trust ya. Ini lengkap satu. Ada yang lengkap dua nih ya. Lengkap dua. Ini ada 8 lagi. Nah, kalau joy dengan fear ya munculnya rasa bersalah nih Gil ya. Nah, terus ada yang kita mau bahas tentang anxiety ya. Nah, ini baru 2. Ada kombinasi emosi yang lebih dari 2. Jadi saya mau katakan bahwa emosi yang muncul, emosi yang terjadi mungkin saja lebih dari 2. Ya, campur aduk gitu ya. Kalau ditanya perasaan kamu apa? Nggak tahu, ya kan? Bergejolak gitu ya, karena bercampur gitu. Nah, yang keempat saya clear dulu ya ini ya, oke. Sip. Yang keempat, nah, ini intensitas. Jadi emosi seseorang itu tadi digambarkan itu bisa ringan ya, bisa sedang, bisa kuat. Kalau digambar tadi ya,
kalau ikutin ini ya, Will of-nya Robert ya. Yang ini yang dasar nih. Yang di sini dasar. Yang di sini dasar. Makin ke dalam makin kuat. Makin keluar makin ringan gitu ya. Nah, kenapa saya menggunakan ini? Sebenarnya ada yang lain gitu, penelitian yang lain. Tapi saya gunakan ini karena ini dipakai paling banyak gitu, dikutip paling banyak ya, dan penelitiannya ada banyak gitu. Nah, ini di bawah ini ya sumber ya, ini Rufo dan kawan-kawan. Ini menggambarnya dengan itu apa? Dengan Python, dengan apa tuh namanya? Dengan pemrograman ya, sehingga gambarnya ini ada angkanya nanti sama dia. Jadi petal-petal bunga ini jadi warna-warni sama dia, gitu ya. Kalau Platchik hanya kualitatif, nah dia tambahkan angka, dikuantitatifkan, gitu ya. Jadi ya cukup cukup padat ya, cukup banyak gitu orang tambahkan kuantitatifnya. Oke ya, saya clear. Saya lanjut ya. Oke. Nah, apa itu emosi sehat ya? Emosi sehat itu adalah kemampuan. Nah, kemampuan itu bicara tentang keahlian, bicara tentang skill. Berarti bisa di training ya, bisa dilatih ya. Nah, emosi sehat itu bicara tentang ada berapa kemampuan? Ada 4 kemampuan. Yang pertama itu adalah mengenali emosi. Nah, mengenali emosi itu kemampuan apa? Mengenali emosi. Kemampuan yang melibatkan kesadaran, sadar bahwa apa yang dirasakan. Jadi saya bisa mengenali apa yang dirasakan saat ini gitu, ya. Nah, misalkan saya marah gitu ya. Oh, saya sedang marah. Nah, terus emosi sehat itu bukan hanya mengenali saya marah, tapi memahami juga apa yang menyebabkan saya marah. Kira-kira ada kejadian apa yang mendahului saya marah, gitu ya. Kalau saya ambil satu emosi dasar marah gitu ya. Tapi kalau emosinya lebih dari satu, ya mungkin juga ada dua gitu ya. Jadi emosi sekunder atau ada tiga, jadi lebih kompleks gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara saya mengekspresikan marah? Nah, ini termasuk kemampuan. Jadi kemampuan emosi sehat itu ada 4 ya, mengenali ya apa yang saya rasakan. Nah, saya pahami apa yang menyebabkan rasa tersebut. Nah, yang ketiga, saya mengekspresikan. Bagaimana caranya saya mengekspresikan rasa marah itu tanpa kehilangan kendali. Ya. Nah, kalau kita marah sambil teriak, itu berarti kita kehilangan kontrol atas emosi kita. Karena marah nggak harus teriak. Justru dengan teriak, pesan marah kita nggak sampai. Mungkin orang tahu kita marah, tapi orang nggak tahu kita marah kenapa. Taunya teriak-teriak gitu ya. Nah, yang terakhir, emosi sehat itu bicara tentang kemampuan mengelola emosi dengan cara yang adaptif dan seimbang. Adaptif dan seimbang maksudnya apa? Nah, adaptif dan seimbang itu maksudnya kita itu bisa menenangkan diri pada saat kita stres. Karena stres tidak terduga datangnya, ya. Bisa aja ya mungkin kita dengar berita, misalkan berita yang kurang enak gitu ya, banjir atau berita berita ekonomi ya, krisis. Nah, itu bisa aja memunculkan menjadi pemicu kita stres. Nah, kita bisa menenangkan diri kita secara adaptif ya, atau kita bisa mengatasi kekecewaan dengan rasa sehat ya. Kekecewaan juga hal yang tidak dapat dihindari ya. Kekecewaan terjadi karena ekspektasi kita berbeda dengan realitas ya. Apa yang kita harapkan tidak terjadi. Nah, itu kita belajar mengelola emosi dengan cara yang adaptif dan seimbang. Nah, emosi sehat bukan berarti kita selalu merasa bahagia ya, tapi mampu merespon berbagai situasi dengan emosi yang sesuai. Jadi kalau misalkan kita kehilangan gitu ya, sedih, terus intensitas yang lebih tinggi kita berduka, ya harusnya kita mengekspresikan perilaku berduka gitu. Ya, bukannya kalau kita berduka terus kita ketawa, ya perlu kita bertanya gitu, apakah emosi kita sehat gitu, ya.
itu dikatakan bahwa bahagia, sedih, marah, atau takut tanpa kehilangan kendali atas diri sendiri. Jadi emosi sehat bukan berarti kita nggak bisa marah, nggak bisa sedih, nggak bisa takut, tetapi kita bisa mengalami emosi tersebut tanpa hilang kendali atas diri kita. Ya, tadi saya ada beri contoh tentang perilaku teriak ketika kita marah, gitu ya. Nah, itu kita kehilangan kendali atas emosi kita, atas marah tersebut. Jadi kita nggak punya emosi yang sehat karena kita nggak bisa kontrol emosi kita. Gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, kita lanjut ke bagian tentang hidup bermakna. Oke ya, saya mau lihat dulu ke layar ya. Ini susah saya balik. Oke, show meeting. Oke, kira-kira dari 4 buku ya yang saya tampilkan, yang buku pertama ada yang udah pernah baca? Nggak ada ya. Kalau ada boleh angkat tangan ya atau di chat ya. Ini buku yang pertama ini buku kuliah di Yale ya. Ini dosen yang tulis sebagai mata kuliah ya. Dia tulis kenapa hidup itu bermakna menurut dia. Nah, menurut saya dari 4 buku ini, yang buku pertama paling sulit dibaca karena perlu diulang dan kata-katanya khusus, spesifik. In English bukunya. Saya udah sisipkan ya buku ini kalau teman-teman mau baca ya, ada di link giveaway nanti setelah teman-teman Bapak Ibu isi feedback. Nah, yang buku kedua ada yang udah pernah baca? Why It Matters? What Living Life. Ini juga buku kuliah ya. Ini juga buku kuliah. Ini ada di Princeton kalau saya nggak salah ya. Ini dua-duanya dosen ya. Bahan kuliahnya dijadikan mata kuliah. Nah, diajar. Nah, ada ya. Buku kedua pernah tapi udah lama. Makasih Bu Ervina. Oke, thank you. Ya, bukunya udah cukup lama betul. Nah, cuma satu yang baca. Oke. Nah, buku yang ketiga, buku ketiga ada yang udah pernah baca? Buku ketiga sudah. Tos. Bu Rosmiati sama nih. Ada lagi? Wah, buku ketiga sudah. Oke, good. Buku sudah. Wah, banyak yang sudah nih. Oke, sip, Bu Elizabeth. Oke. Saya baca ya, sudah baca yang ketiga. Oke. Oke, good. Ya, dari 4 buku ini, buku ketiga itu yang saya baca pertama. Karena sesuai dengan apa yang saya percaya, saya baca dulu itu yang pertama. Good, very good ya bukunya. Ini kalau yang baca, buku ketiga juga sudah. Thank you, Bu Dokter. Nanti kalau teman-teman mau baca lagi silakan. Saya ada taruh tautannya ya untuk buku ketiga ini. Nah, yang keempat, ada yang udah pernah baca? Nah, ini buku keempat saya beri tautan ada 2. Satu buku yang bahasa, satu lagi buku in English. Saya baca in English dulu, baru saya baca in bahasa. Ada yang sudah pernah baca? Message for Meaning? Buku keempat sedang membaca. Oke, thank God. Bagus. Senang membaca nih Bu Meta. Oke, ada lagi? Oke ya. Nah, kenapa saya mau sampaikan tentang buku-buku ini? Saya sedang tidak meresensikan buku-buku ini, enggak. Tapi sebenarnya hidup bermakna itu bukan punya mereka saja. Kita pun bisa menentukan hidup kita sendiri. Nah, menurut Bapak Ibu, ya, menurut versi Bapak Ibu, hidup bermakna itu apa sih? Coba saya mau lihat di komentar, di kolom komentar, di kolom chat. Kira-kira menurut Bapak Ibu, buat Bapak, buat Ibu, hidup bermakna itu apa? Saya akan bacakan. Bisa berguna buat orang lain. Aduh, thank you, Bu Febri. Yes, bisa berguna buat orang lain. Luar biasa. Berguna buat orang lain. Thank you. Nice. Tahu tujuan hidup untuk apa? Ya, good. Bu Kartika. Hidup yang benar menurut firman pasti bermanfaat untuk orang lain. Oke. Ibu Ervina, makasih. Hidup yang berdampak bagi orang lain. Oke, good. Melakukan yang terbaik. Oke, good. Ibu Suryanti, hidup bermakna, hidup yang berdampak. Oke, good. Thank you. Ini Pak Limar ya. Ini
Ya, Ibu Angel aware dan hadir dalam kehidupan sendiri dan berguna bagi orang lain. Thank you. Hidup yang jadi berkat bagi banyak orang. Makasih Ibu Teresia. Oke, ada lagi? Oke ya, good ya, nice ya. Nah, kita lihat ya. Nih apa lagi nih? Hidup yang bertujuan dan menjadi berkat bagi orang lain. Oke, thank you Bu Rosmiati. Punya tujuan ya. Menurut saya hidup yang bermanfaat yang menjadi berkat bagi sekeliling kita. Oke, thank you Bu Mary. Oke. Jadi masing-masing dari kita udah ada ya blueprint gitu ya. Apa menurut Bapak Ibu ya, walaupun kita nggak tulis buku gitu ya, mungkin follower kita nggak banyak gitu ya, ya kita bukan orang terkenal, tapi kita punya hak untuk menentukan makna hidup kita. Ya, kita punya hak, ini hidup-hidup kita. Kita mau apakan hidup kita ya. Oke. Oke, bisa bergaul dengan orang lain. Betul Pak Edwin, saya setuju. Ya. Nanti kita akan lihat ya, kira-kira isi 4 buku ini apa sih kira-kira ya. Nah, saya mulai ya, saya balik ke slide ya. Nah, kalau Bapak Ibu ya lihat ya slide berikutnya ya, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ya, nanti slide-nya kan dibagikan ya. Nah, ini ada fokusnya ya, landasan pemikiran, definisi makna hidup ya. Saya akan annotate aja sebagian ya. Kalau di antara buku itu ya, yang ketiga itu Teologi Kristen dan Alkitab ya. Yang Susan itu filsafat ya, yang dia filsuf ya, etika ya, karena mata pelajaran yang diampu filsafat. Yang ini penulisnya Kristen, tapi dia campur ya antara psikologi, budaya, ada teologi ya, tapi campur ya, bukan teologi Kristen. Yang ini logoterapi ya. Ini apa? Find meaning dalam penderitaan ya. Ada penderitaan, ada pengalaman, ada cinta di sini. Nah, ini hidup bermakna ketika menjalankan tujuannya Tuhan ya. Nah, ini mencintai sesuatu yang bernilai objektif, ya, berorientasi pada kebaikan yang lebih besar, oke ya. Nah, nanti Bapak Ibu boleh baca ya. Saya mau lanjut dulu. Saya mau, nah ini peran Tuhan ya. Ini kalau di buku yang ketiga itu Tuhan tuh sentral buat buku. Nah, ini ada 5 tujuan Tuhan nih buat ini. Nah, nanti Bapak Ibu boleh baca ya. Nah, tapi yang saya mau highlight ya, slide berikutnya. Hidup bermakna ya menurut mereka dan menurut kita nih ya, yang tadi yang Bapak Ibu tulis di kolom chat, yaitu berdampak. Hidup bermakna itu berdampak, ada kontribusi, itu udah pasti ya. Walaupun Bapak Ibu nggak baca buku tadi ya, belum baca atau ada yang sudah membaca, tapi Bapak Ibu tahu dan saya tahu bahwa hidup bermakna itu hidup yang berkontribusi, hidup yang berdampak positif bagi orang lain. Gitu ya. Dan buku-buku tadi setuju. Buku-buku tadi setuju. Kita lanjut ya. Nah, yang kedua, makna hidup ditentukan dalam relasi, dalam hubungan. Ya, ini tanda-tanda kita memiliki hidup yang bermakna itu kita ketika memiliki hubungan, relasi yang sehat. Dengan siapa? Ya, dengan keluarga tentunya, dengan pasangan, dengan anak ya, dengan keluarga circle kita yang paling paling dekat dengan kita gitu ya. Terus extended family kita, keluarga asal kita gitu ya. Nah, kemudian relasi sehat dengan sahabat ya, komunitas atau bahkan dengan Tuhan ya. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, dengan Sang Pencipta gitu ya. Nah, ini orang yang memiliki hidup bermakna, orang yang menemukan makna hidupnya dalam relasi sehat. Udah pasti, karena mereka berkontribusi, berdampak ya buat orang lain. Oke, saya lanjut ya. Yang ketiga. Oke, yang ketiga itu orang yang hidupnya bermakna itu mereka orientasinya pada pertumbuhan. Ya, pertumbuhan. Orang ini punya tujuannya ini nih. Saya annotate ya. Saya nggak pakai pointer, tujuannya belajar ya, berkembang ya,
memperbaiki diri ya, seperti malam ini ya, Bapak Ibu menyempatkan diri hadir untuk mendengarkan webinar ini. Ini juga bagian dari pertumbuhan ya. Nah, ada bagian pertumbuhan secara intelektual ya. Kita mengupdate cara berpikir kita, kognitif kita, secara emosional ya, maupun spiritual ya. Seseorang yang punya tujuan ini akan belajar, berkembang dan memperbaiki diri dan akan merasa puas dan bermakna dalam hidupnya. Udah banyak penelitiannya tentang kemaknaan hidup. Nah, yang terakhir, ya, yang keempat, cara merespon tantangan. Nah, tantangan itu nggak bisa dihindari, ya. Tergantung peran Bapak Ibu. Kayak saya di awal saya katakan bahwa saya seorang papa ya, seorang suami ya. Saya dalam keseharian saya, aktivitas saya, pekerjaan saya, ya saya juga punya tantangan, gitu ya. Dan tiap orang itu belajar dalam hidupnya untuk merespon tantangan. Ya, selama kita hidup, ya kita hidup merespon tantangan yang ada, gitu ya. Bisa nggak kita menemukan makna hidup sekalipun keadaan tidak baik-baik aja, sekalipun keadaan sulit, ya, bahkan dalam penderitaan, gitu. Nah, ini kita bicara tentang memaknai hidup sekalipun dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Saya clear ya. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, awal saya bicara tentang emosi ya. Emosi itu ada emosi dasar, ada emosi dasar atau primer ya, ada kombinasi antara emosi ya, ada ciri-ciri emosi, ada prinsip emosi, terus ada emosi sehat ya, bicara tentang kemampuan ya, mengenali, memahami, mengelola ya, mengekspresikan dan sampai adaptif dan seimbang ya. Kita nggak kehilangan kendali atas diri kita karena emosi tersebut. Ada banyak orang mungkin marah, hilang kendali ya. Mungkin aja dari marah intensitasnya naik jadi apa tuh ya, rage itu dendam ya, marah sekali gitu ya, sampai bisa melukai orang lain ya, menghilangkan nyawa mungkin. Nah, itu udah hilang kendali. Nah, kalau yang sederhana, teriak ya, ketika kita marah kita teriak, kita kehilangan kendali, kehilangan kontrol atas emosi tersebut, karena marah nggak harus teriak itu ya. Nah, kemudian setelah emosi sehat, kita belajar tentang hidup bermakna ya. Bapak Ibu sudah sampaikan di chat ya, ada berkontribusi ya, berdampak buat orang lain. Terus yang kedua, hidup bermakna itu punya relasi ya, relasi dengan keluarga ya, orang yang terdekat kita, pasangan, anak-anak, teman ya, komunitas ya, bahkan Tuhan ya. Setelah itu eh, kita dapat merespon tantangan karena tantangan tidak dapat dihindari. Nah, sekarang kita mau lihat ya interdependensinya antara emosi sehat dengan makna hidup, dengan tujuan hidup kita. Ya, tujuan kita hidup itu kita mau bertumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita, ya. We wish to become better person tomorrow, next day, ya. Kita mau menjadi orang yang lebih baik, ya. Kita mau bermakna buat orang lain. Itu hidup bermakna. Nah, kita lihat ya, jika seseorang memiliki emosi sehat, dia mampu mengenali nilai, ya, value yang penting, ya. Kemudian menjalin hubungan yang mendukung. Karena value yang penting itu ya, kayak kita punya anak-anak ya, kita mau menanamkan nilai-nilai tersebut pada anak-anak kita, ya. Karena kita punya yang penting, kita punya apa yang bisa kita berikan buat mereka. Dan tentunya apa yang kita kerjakan buat anak-anak kita itu termasuk kontribusi sampai kita keluar dari lingkaran kita ya, dari rumah, dari keluarga ya, terus mungkin ke sekolah, ke komunitas, atau ke komunitas spiritual ya, gereja kah, atau di masjid, atau di mana gitu ya, keluar gitu ya. Nah, terus interdependensi kedua, ketika seseorang memiliki tujuan dan arti dalam hidup, ia lebih mampu menghadapi stres, lebih tangguh. Kenapa? Karena dia punya tujuan. Dan dia memaknai, mengartikan itu walaupun dalam tantangan, dalam kesusahan, ya, dalam tekanan atau stres, atau mungkin jadi kecemasan, itu dengan cara yang baik, dengan cara yang positif. Jadi emosi sehat dengan hidup bermakna saling berhubungan, saling interdependensi. Nah, emosi bersifat fluktuatif.
berubah-ubah ya, sesuai dengan keadaan yang kita alami gitu ya. Nah, tetapi makna hidup lebih stabil, dapat menjadi pegangan dalam menghadapi tantangan. Nah, saya mau share ya sebentar di chat. Saya mesti tutup ini dulu, ini kadang nggak keluar. Oke, saya show meeting dulu. Oke ya, saya mau kirim Bapak Ibu link ya. Ini aplikasi yang saya gunakan. Nggak bisa keluar di sini. Oke, saya langsung ngomong aja kali ya. Nggak bisa keluar nih, saya udah share. Eh, Bisakah keluar? Bisakah terlihat di chat? Nggak bisa ya? Oke. Jadi ada satu aplikasi yang bisa membantu kita untuk nanti saya kirim ya. Apa nama aplikasinya? Bentar. Tunggu ya. Oh, How We Feel. How We Feel. Ya, ini app yang bisa Bapak Ibu pakai ya untuk membantu Bapak Ibu menjurnal, logging ya, perasaan apa yang muncul. Ini kebetulan ratingnya bagus, 4,9 dari 5 dan free. Nggak tahu ada yang pakai nggak ini? Kalau saya pakai, nanti dia bisa ada 2 kali dalam sehari itu menanyakan kabar kita, menanyakan emosi kita, ada berapa banyak gitu ya. Nanti dia bisa bikin report sama kita. Ya, nanti Bapak Ibu boleh coba. Oke, saya lanjut dulu. Waktunya jalan terus. Oke, ini saya balik. Oke ya. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat ya hubungannya dengan stres. Nah, menurut Bapak Ibu apa sih stres? Menurut Bapak Ibu apa sih stres? Silakan. Perasaan frustasi. Oke, Bu Teresia, thank you. Apalagi? Kondisi tak berdaya. Oke, Pak Hendrik, thank you. Pikiran emosi yang tertekan dengan beban atau situasi tertentu. Ya, baik. Bu Leni ya. Oke, Pak Edwin merasa tertekan, sedih ya. Stres bisa memunculkan perasaan sedih, betul. Tekanan, betul Bu Gracia. Stres adalah perasaan tidak mampu, tekanan. Merasa tidak mampu mengatasi berbagai hal, betul. Stres ya, tekanan ya. Oke. Apalagi merasa, oke, Bu Brenda, kondisi di mana tekanan overloaded, betul. Kemampuan pikiran dan jiwa tidak dapat memproses permasalahan dengan baik, setuju. Ya, gangguan mental, betul. Menurut saya adalah banyaknya beban pikiran, setuju Bu Mary. Tekanan yang mempengaruhi pikiran dan perbuatan, keadaan seorang yang sedang dalam tekanan berat, ya, ya, bisa ya. Ya, ini Bu Liana ya, perasaan cemas. Perasaan cemas itu kalau stres tidak tertangani bisa memunculkan kecemasan. Ya, stres tidak dikelola dengan baik dapat memunculkan kecemasan. Ya, kecemasan itu takut ya, emosi dasarnya takut terhadap hal-hal yang eh, abstrak ya, tidak bisa diidentifikasikan ya, masa depan gitu ya, itu cemas. Jadi nanti ada beberapa tips ya untuk mengelola stres. Jadi kita arahnya ke stres dulu gitu ya. Karena kalau stres bisa dikelola, cemas nggak muncul gitu ya. Tapi kalau stres nggak bisa dikelola, cemas bisa muncul. Nah, cemas bisa banyak jenisnya. Ada yang levelnya ada jenis-jenis kecemasan. Nanti kita lihat. Tidak bisa tekanan negatif ke jiwa yang berlebihan, betul. Ada negatif ya, karena ada stres yang positif. Reaksi baik secara fisik maupun emosional apabila ada perubahan yang tidak baik. Oke, cocok. Oke ya. Nah, kita lanjut balik ke slide. Apa itu stres? Ya, respon tubuh dan pikiran terhadap tekanan atau tuntutan dari lingkungan. Ya, ada yang menekan kita. Ya, dari luar.
ya, eksternal, ya. Stres itu macam-macam, misalkan stres karena ada deadline, ya, ada tenggat waktu, ya. Di Uber ya untuk tenggat waktu, misalkan waktu apa ya, nyerahin laporan, ya, atau ya misalkan apa ya, misalkan pelaporan pajak lah, orang yang bertugas ya accountant untuk lapor pajak itu kan ada batas akhir ya, SPT ya, misalkan Maret gitu, tanggal 31. Nah, deadline gitu ya. Nah, bisa membuat kita tertekan karena apa ya, ya tiba-tiba gitu ya, atau nggak tiba-tiba tapi membuat kita berpikir gitu bagaimana menyelesaikannya. Nah, stres itu dapat bersifat positif, ya. Jadi dia bersifat positif ketika ketika kita tertekan, malah memotivasi kita untuk fokus untuk menyelesaikan tepat waktu, ya. Jadi kita termotivasi untuk menyelesaikan due date tersebut tepat waktu. Atau stres juga dapat yang negatif karena nggak bisa menahan tekanan, overload ya, overwhelm. Nah, ini yang bisa mengganggu kesehatan mental. Ini yang kalau tidak dikelola bisa menimbulkan kecemasan. Nah, kecemasan nggak dikelola ya, tidak mendapat pertolongan, itu bisa mengganggu, sangat mengganggu. Ada jenis-jenisnya kecemasan, ya. Emosi dasarnya takut, ya, takut nggak selesai gitu ya, takut tergantung situasinya apa gitu ya. Nah, Nah, ini stres yang tidak dapat dikelola, itu muncul kecemasan. Jadi kalau stres itu tekanan saat ini, sedangkan kecemasan adalah ketakutan atau kekhawatiran berlebihan, seringkali tentang masa depan. Jadi kalau misalkan saya kuliah ya, kuliah minggu depan ujian akhir. Nah, saya mungkin tertekan karena akan berpikir cukup nggak waktunya untuk mempersiapkan ujian, mempersiapkan diri belajar untuk ujian, ya. Nah, setelah selesai ujian, stresornya selesai, harusnya stresnya berkurang atau reda, ya, karena tekanannya hilang karena ujiannya sudah selesai. Tapi kalau saya masih berpikir bahwa apa yang saya lakukan kurang baik, ya, atau saya melakukannya nggak sesuai, ya, saya mulai khawatir, ya, atau takut yang over, sehingga saya cemas bahwa saya nggak lulus, saya nggak dapat kerjaan, saya membuat orang tua saya nggak bangga. Nah, itu menimbulkan kecemasan. Nah, ini kecemasan ini yang respon terhadap uh, internal kita, cara kita merespon stres. Jadi kemampuan kita mengelola stres tidak mampu, muncul kecemasan, ketakutan yang berlebihan. Kalau stres eksternal, kecemasan internal. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, stres hilang setelah tekanan tantangannya selesai. Sedangkan kecemasan bertahan, bahkan setelah pemicu stres menghilang. Nanti kita akan lihat jenis-jenis kecemasan. Stres tidak dapat dihindari karena eksternal di luar kita, tapi dapat dikelola dengan cara yang sehat. Ya, kita harus mencegah stres berubah menjadi kecemasan yang berlebihan. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada tips mengelola stres. Oke, yang pertama, kenali sumber stres. Ya, sumber stresnya Bapak Ibu tuh apa? Mungkin sumber stresnya mungkin anak ya, atau pasangan bisa ya, atau perilaku tertentu ya, atau kondisi tertentu ya, atau banyak kejadian-kejadian di luar kita ya, misalkan berita banjir ya bisa jadi sumber stres nih ya. Nah, yang kedua, tips mengelola stres karena dia eksternal, kita harus menyeimbangkan pola makan dan pola tidur. Ini berkaitan dengan waktu ya, berkaitan dengan bagaimana mengistirahatkan badan kita ya. Konsumsi apa yang kita makan itu membantu kita dalam mengelola stres dari cara berpikir kita. Nah, ketiga ya, ada aktivitas fisik yang dapat meningkatkan suasana hati ya. Aktivitas fisik itu bisa olahraga, bisa jalan pagi ya. Ya kalau ya macam-macam ya. Aktivitas fisik itu bisa ya jalan mungkin berdua dengan pasangan, atau olahraga ya bersama ya teman sendiri boleh ya. Yang penting dapat meningkatkan suasana hati. Nah, yang keempat ada teknik relaksasi ya. Ada ini mengatur ya, bernafas, tarik nafas 1, 2, 3, 4 ya, tahan
1, 2, 3, 4. Terus lepas 1, 2, 3, 4. Ya, latihan pernapasan. Karena tadi ya emosi disertai dengan reaksi fisiologis, ya, detak jantung yang tidak beraturan, ya. Nah, itu bisa diatur, dikelola sementara dengan teknik bernafas, ya. Terus kemudian juga bisa dengan doa, ya, dengan meditasi, ya, dengan kita yang terakhir bisa juga kita lakukan dengan jurnal rasa syukur, ya. Kita menulis hal-hal apa yang perlu saya syukuri hari ini, hal-hal baik apa yang terjadi dalam hidup saya, ya. Dan ini membuat kita mengerti bahwa kita berharga gitu ya dengan rasa syukur tersebut. Ada bagian hidup kita yang menjadi milik kita dan kita bisa melakukannya dengan baik. Nah, ini jurnal rasa syukur. Oke. Nah, yang terakhir adalah membangun dukungan sosial ya. Teman ya, tentunya ini perlu juga meluangkan waktu ya, membangun dukungan sosial dengan teman, dengan keluarga, dengan komunitas ya. Di LK3 ada komunitas ya. Kalau Bapak Ibu mungkin mau bergabung ya, nanti boleh. Setahu saya ada komunitas ayah ya, ada komunitas couple ya, ada komunitas parenting ya, ada banyak komunitas yang mungkin Bapak Ibu bisa bergabung nantinya ya untuk membangun dukungan sosial. Ini informasi komunitas, admin nanti boleh bantu kali ya kalau mau lebih jelas ya. Nah, kita masuk ya ke ke jenis-jenis kecemasan. Nanti Bapak Ibu boleh baca ya. Ini nanti kan slide-nya Bapak Ibu bisa lihat ya. Saya hanya annotate beberapa ya yang important ya. Ini jenis-jenis gangguan ya. Ini sumbernya saya ambil dari ada DSM ya, DSM 5 ya. Saya ada bukunya kalau Bapak Ibu mau nanti saya bisa kirim ya. Sama PPDGJ 3 ya, pedoman PPDGJ pedoman penggolongan ya, pedoman penggolongan diagnosa gangguan jiwa ya. Nah, ini ya ada gejala umum ya, ada fisiologis ya, ada gangguan perilaku ya. Ini ada banyak gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Nah, ini ada OCD ya, obsessive compulsive disorder ya. Ini ada kejadian yang diulang-ulang berkali-kali ya. Nah, ada contoh dalam kehidupan sehari-hari, ada PTSD ya, post traumatic. Saya lanjut dulu, nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Nah, ini kalau stres tidak dikelola, ini juga teknik ya yang dapat membantu sementara karena intensitasnya kita nggak tahu ya. Perlu anamnesa, perlu pemeriksaan, baru tegak diagnosa. Nah, yang diagnosa klinis itu psikolog dan atau psikiater ya untuk tindakan lebih lanjut ya untuk memberikan diagnosa. Nah, ini saya lanjut dulu ya, nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Oke, nah ini yang saya mau highlight. Kapan kita harus mencari bantuan? Kapan kita harus bisa mencari bantuan? Jadi, kalau stres, ada yang positif, ada yang negatif. Ya, kalau yang negatif, itu harus dikelola. Nggak dikelola, dia bisa timbul kecemasan. Nah, kecemasan itu ada banyak jenisnya. Nah, dari begitu banyak jenisnya, yang beberapa yang saya sampaikan ya, yang umum, masih ada lagi yang lain-lain ya, dan kadang tidak berdiri sendiri ya, kadang beririsan, ada bagian-bagian yang lain gitu, yang berbarengan gitu. Nah, kapan kita butuh konselor atau psikolog ya? Jika terus-menerus mengganggu ya, saya tanda di sini ya. Sorry. Maaf. Tertutup kah? Sudah terlihat kembali kah? Oke, Pak. Oke, sorry. Kepencet sama saya. Oke ya. Jadi saya mau annotate. Oke. Sorry, ini kepencet. Oke ya. Nah, ini ya kita butuh ketika terus-menerus mengganggu. Ya. Ini social anxiety ya, ketika menghambat kehidupan sosial ya. Ini ada fobia ada banyak ya. Nah, ini jika sangat mengganggu ya.
Ini jarang bukan berarti nggak perlu ya, tergantung kebutuhannya. Ini ada resep obat ya, ini farmakoterapi ya. Mungkin ada ketidakseimbangan ya, kimia otak atau obat-obatan lain ya yang bisa membantu ya. Nah, PTSD juga sama, trauma sangat berat, perlu dibantu obat, ya cari psikiater ya, karena cuma dokter spesialis yang bisa meresepkan obat nih ya. Nah, ini ada bagian yang tidak mudah diatasi sendiri ya. Bukan berarti nggak bisa, tergantung dari intensitas levelnya. Ya, fungsi hidup kita terganggu nggak? Ya, kalau terganggu, ya kita perlu cari bantuan profesional. Kira-kira begitu ya. Saya clear. Oke. Nah, saya eh, sudah sampai pada kesimpulan ya webinar kita kali ini ya. Yang pertama ya, jika seseorang menemukan makna hidupnya ya, bahwa dia punya tujuan dalam hidupnya ya, dia tahu bahwa hidupnya berdampak buat orang lain, dia tahu dia punya relasi yang sehat ya. Relasi yang sehat itu tanda dia bisa memiliki emosi yang sehat ya. Karena emosi itu bicara tentang bagaimana kita mengenali, memahami, mengekspresikan emosi kita dan adaptif terhadap tantangan gitu ya. Nah, ini berkaitan erat dengan makna hidup. Oke. Yang kedua, emosi yang sehat dapat melihat masalah dengan perspektif yang jernih, dengan baik ya, dan menjalani hidup yang lebih bermakna. Jadi saling bergantung ya. Jadi saling-saling mempengaruhi. Dan yang terakhir, jika seseorang mampu mengelola stres ya dan mengelola kecemasan, dapat fokus pada tujuan hidup dan tidak mudah terjebak dalam keadaan psikologis. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti webinar ini. Ini link feedback. Bapak Ibu boleh scan atau Bapak Ibu boleh eh, masukkan ya link ini. Nanti Bapak Ibu isi dan Bapak Ibu boleh download ya giveaway buku-buku yang saya sudah siapkan dan materi ini pada hari ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Denny untuk pemaparan materinya yang sangat jelas dan tentunya membuka wawasan kita semua ya tentang apa itu emosi sehat dan kaitannya dengan hidup yang bermakna. Oke, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab, tapi sebelumnya kita akan foto bersama dulu. Ibu Lena akan memandu kita. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Bu Irna. Eh, dengan sangat ramah, saya minta Bapak Ibu untuk membuka kameranya sehingga kita bisa berfoto bersama. Masih banyak sekali ya, ada 3 slide yang akan saya gunakan. Harap semua peserta ya, Bapak Ibu boleh membuka kameranya sehingga kita bisa saling berkenalan dan bisa melihat foto-foto kita. Baik, oke. Saya akan mulai. Kurang lebih ada sekitar setengah dari kita yang sudah off cam dan sudah membuka kamera. Terima kasih. Kita akan mulai ya. Mari berikan senyum yang terbaik dan boleh kasih tanda juga kepada fasilitator kita malam ini. Silakan beri tanda raise hand yang Bapak Ibu akan berikan. Kita akan mulai di yang pertama. 1, 2, 3. Oke. Saya ulang lagi yang pertama. Hmm, kan ini ada pesan. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Slide yang kedua saya akan mulai. Tetap bertahan. 1, 2, 3. Oke. Senyumnya manis-manis sekali. Seger ya. Senang sekali melihatnya. Oke. Dan slide yang terakhir. Saya minta Bapak Ibu tetap dengan kondisi yang sama. Ya, slide yang ketiga baik yang off cam tapi nggak apa-apa. 1, 2, 3. Oke, Bu Irne, foto sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Thank you, Bu Lena. Ya. Eh, sambil mempersiapkan pertanyaan, kita akan menyaksikan tayangan video ya, Ibu Gloria. Oke.
Ya, Bapak Ibu, berikut adalah video mengenai kami, yaitu Rumah Konseling LK3 Jakarta 2. Silakan disaksikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Gloria. Baik Bapak Ibu, kita masuk dalam Q&A. Bapak Ibu boleh raise hand atau mengetikkan pertanyaan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Sepertinya udah jelas nih Pak Denny penjelasannya. Buat Bapak Ibu ya yang mungkin nggak bertanya ya, mungkin mau sharing pengalaman hidupnya, bagaimana menemukan makna hidupnya, menemukan tujuan hidupnya, saya persilakan. Please, saya rasa kesempatan Bapak Ibu juga untuk berkontribusi kepada peserta lain ya, dan saya percaya Bapak Ibu punya hidup yang luar biasa ya. Tapi kan kita nggak tahu kalau kita nggak dengar gitu ya. Jadi saya juga buka ruang diskusi ini kalau Bapak Ibu nggak ada yang bertanya ya, Bapak Ibu boleh share bagaimana Bapak Ibu menemukan makna hidup di dalam kehidupan Bapak Ibu. Silakan, please. Ya. Oke. Ini ada Ibu Anastasia. Raise hand. Ya, Silakan Ibu Anastasia. selamat malam. Ya, selamat malam. Malam, Bu. Saya mau bertanya sih, bukan Silakan berdiskusi. Bu Anastasia. Ya, Pak Denny, saya mau bertanya eh, eh, berhubungan dengan emosi yang sehat, bagaimana caranya kita membantu anak ya berarti 13 tahun gitu ya ke bawah gitu. Bu, maaf Karena Bu. Pengalaman Bu, kedukaan gitu Pak. maaf Bu. Sorry. Tadi Jelas saya suara tidak saya dengar. Pak Denny? Ya, suaranya putus Bu. Sorry. Boleh diulang kah Bu? Iya, saya mau bertanya bagaimana untuk membantu anak-anak yang di usia remaja ke bawah Pak agar memiliki emosi yang sehat karena peristiwa kedukaan ibunya yang meninggal gitu Pak Denny. Oke. Mungkin bisa dibantu karena jujur saya terbeban sih dengan kematian sahabat saya barusan dan saya ingin membantu anaknya hanya saya kan tidak tahu caranya gitu loh, praktisnya seperti apa. Mungkin Pak Denny bisa membantu saya. Makasih Pak Denny. Oke. Makasih Bu Anastasia ya buat pertanyaannya. Saya izin menjawab ya Bu ya. Jadi apa yang Ibu tanyakan bagaimana cara membantu keluarga ya anak-anak dari teman Ibu ya yang sudah berpulang ya Bu. Ya, ini apakah Ibunya meninggal. ya? Berarti Iya, ayahnya masih ya Bu ya? ayahnya masih. Oke. Nah, ini anak-anak usia remaja usia berapa Bu? Usia remaja 13 tahun, Pak. Perempuan Oh, 13 tahun. satu ya. Terus ya, perempuan 13 tahun dan dua adiknya kelas 5 SD. Berarti sekitar umur 10 dan 7 tahun, Pak. Oke. Ya. Kedua laki, ketiga juga laki. Oke. Ya. Ya, saya menghargai ya itikat baik Ibu untuk membantu ya anak-anak ini ya. Dan saya rasa memang
siapapun ya, tingkatan usia berapapun tidak akan mudah menerima kehilangan ya. Apalagi ini mama ya, ibu ya yang selama ini mengurus mereka. Tentunya kompleks ya, bukan hanya mereka kehilangan, mungkin juga mereka takut ya, sedih ya, atau juga bisa juga marah, Bu, kecewa. Kenapa mama dipanggil pulang gitu? Jadi emosinya bercampur aduk gitu. Nah, saya rasa kalau ibu mau membantu, ya tentunya paling utama saya rasa kuping ya Bu ya. Saya rasa memberikan waktu ya untuk mendengarkan anak-anak ini ya, mungkin mereka kan butuh waktu untuk terbuka Bu ya. Jadi ketika anak-anak tahu bahwa ada orang yang mau mendengarkan mereka ya, bahwa ada orang yang peduli sama mereka, ya itu bisa membuat relasi yang menyenangkan, terapeutik gitu ya Bu ya. Nah, menurut saya ya nggak ada cara lain, awal ya kita perlu meluangkan waktu kita Bu. Bagaimana caranya supaya ada komunikasi terbuka, sehingga kita bisa tahu anak-anak itu mengenali emosi mereka. Ya, karena kan ini kalau lihat dari usia ini ya 10-7 tahun itu ini pemikiran ya, perkembangan kognitifnya belum sempurna, Bu. Kemampuan dia untuk berpikir abstrak kurang kan, memang belum gitu bertumbuh. Jadi ya kita perlu memberikan waktu ya, by convert ya, meluangkan waktu, all ears ya, mendengarkan anak-anak ini, dan saya rasa nanti kita lihat ketika mereka percaya dengan ibu ya, ibu membangun trust dengan mereka, nah kita ajar mereka untuk mengenali emosi mereka. Bagaimana mereka bisa ekspresikan emosi mereka. Karena ini kemampuan. Kemampuan bisa dilatih. Cuman memang hal-hal ini ada kaitan dengan abstrak, Bu. Ya, bagaimana sedih, ketika sedih, menangis, mengingat mama, apa yang bisa kita lakukan? Ya, mungkin kita bisa menulis, Bu. Ya, menulis ya, mengajar anak-anak menulis atau menggambar, Bu. Apa yang kamu rasakan kepada mama? Kamu boleh tulis surat kepada mama. Ma, saya kangen sama kamu, ya. Saya sedih, mama nggak ada lagi di sini. Jadi anak-anak diajar untuk apa ya, ventilasi Bu. Jadi emosinya diekspresikan Bu, dikeluarkan Bu. Dalam bentuk tulisan bisa, dalam bentuk perkataan bisa. Yang penting ada orang aman Bu. Dan kalau memang ibu ya bisa menjadi orang aman buat mereka, itu udah luar biasa Bu. Ini berdampak sekali buat kehidupan anak-anak. Makasih banyak Bu buat pertanyaan dan kisahnya. Thank you. Mudah-mudahan menjawab Bu. Ini freeze ya? Iya, sepertinya ya. Semoga Bu menjawab ya, Anastasia. Ibu Anastasia. Oke, kita beralih ke Ya, kolom chat ya, Pak Denny. baik, terima kasih suara saya. Makasih Bu Anastasia. Ya. Tadi. Oke. Tapi terima kasih Pak Denny, saya menangkap. Ya. Terima kasih banyak Terima Pak kasih. Denny. Oke. Kita beralih ke kolom chat, Pak Denny. Ada 3 pertanyaan nih. Yang pertama, dari Ibu Teresia Aquino. Bagaimana supaya emosi tidak gampang meluap marah? Tidak teriak-teriak ya, Pak. Oke, silakan Pak Denny. Oke ya. Ini dengan Ibu Teresia Aquino. Oke, Ibu Teresia ya. Oke. Ini emosi tidak gampang meluap marah ini maksudnya Ibu sendiri ya? Maksudnya ini pertanyaan untuk diri sendiri kah atau untuk orang lain? Benar. Bu Teresia? Teresia. Untuk saya dan suami, Pak, terutama Oke. ke anak-anak gitu. Terus untuk Oke. komunikasi saya dengan suami juga kadang saling masih suka emosi. Terus suami ngelihat anak, kan anak kami lagi ada masalah gitu, suka tantrum. Itu tuh kayak suami langsung sering teriak-teriak gitu. Mungkin karena capek juga. Itu Oke. gimana ya Pak supaya nggak gampang Suami Ibu teriak-teriak umur gitu? berapa ya? 32. 32. Oke. Anak-anak, Bu? Anak umur 5 sama 6.
5 sama 6 tahun. Dua-dua laki, Bu? Itu Atau hah? laki-laki, Laki-laki. dua-duanya. Ya, oke. Kalau saya boleh tanya lagi ya Bu ya, ini saya akan menjawab secara general ya Bu ya, karena kalau spesifik saya rasa butuh sesi untuk ibu dan suami supaya lebih jauh lagi bisa diprobing, bisa digali Bu. Oh iya, Nah, Pak. ini sejak kapan ya Bu? Kalau teriak-teriak sih udah dari lama ya, udah bertahun-tahun. Oke. Apalagi semenjak anak kita sering tantrum, itu kan yang anak Mm-mm. pertama yang umur 6 tahun tuh special need. Mm-mm. Itu suka teriak-teriak, suka lagi tantrum dengan alasan yang gak jelas. Jadi sering makin emosi gitu Oke. ngadepinnya. Oke. Oke. Baik Bu. Saya mendengar ya bahwa ibu dan suami ya punya anak ya dan ada anak yang berkebutuhan khusus ya dan tentunya Iya, eh, nggak mudah ya buat ibu ya untuk mengasuh anak betul-betul. ya di tengah-tengah keadaan emosi yang nggak sehat begitu ya Bu Iya, ya betul. karena ibu bilang meluap ya teriak-teriak ya Hmm. apakah hanya teriak-teriak Bu atau ada hal lain yang dikerjakan perilaku lain Dari anaknya, bukan dari orang tua dari ibu atau dari suami. kadang kayak lempar barang gitu. Lempar barang ya, Bu. Oke. Lempar barang tuh barang apa ya, Bu, dilempar? Yang ada depan mata gitu. Oh, itu maksudnya lempar untuk kenain atau lempar aja untuk membuat takut, Bu? eh Kayak ngelampiasin emosi gitu, nggak buat ngenain anaknya sih. Kayak Oke, marah gitu. oke. Ya, baik, Bu. Ibu kalau nggak keberatan ya, boleh daftar untuk sesi ya, Bu. Karena ini khusus ya. Saya nggak bisa memberi jawaban secara umum karena banyak hal yang menurut saya ada pola yang sudah terbentuk pola perilaku Bu. Karena Ibu tadi sampaikan sudah bertahun-tahun ya Bu ya. Iya, kalau untuk teriak ke anak sih gitu. Ya, karena apa yang terjadi antara ibu dengan suami ya itu menjadi satu model buat si anak. Dan karena Hmm. anak ibu punya kebutuhan khusus, mungkin cara dia merespon berbeda dengan anak-anak pada umumnya Bu. Iya, betul, betul. Sehingga perilakunya tantrum dia nggak bisa mengungkapkan dengan baik karena apa yang dia lihat selama ini apa yang dia rasakan selama ini ya apalagi ketika ada manifestasi yang tadi saya dengar ibu atau suami melempar barang ya Iya, iya, betul. ya ini mungkin menimbulkan atau ya hampir pasti menimbulkan luka Bu buat si anak. Iya, betul. Ya, jadi ini pola perilaku ya yang perlu kita masuk ke sesi khusus, Bu. Kalau Ibu nggak keberatan, Ibu boleh daftar sesi. Kita eh, ada 9 ya konselor konselor kita yang siap membantu Ibu dan suami. Kalau Hmm, memungkinkan Ibu berdua untuk mengikuti sesi. oke. Ibu domisili Jakarta kah? Jakarta Barat. Oke. Nanti bisa hubungi admin ya kalau Ibu ada di WA Group, bisa ada nomornya di situ ya yang jadi apa admin ya, Ibu bisa kontak atau salah satu dari kita juga boleh untuk dijadwalkan. Karena ada banyak hal yang perlu kita adaptasi, Bu. Iya Karena sih, ada betul. tugas-tugas yang perlu Ibu dan suami kerjakan. Hmm, Karena iya. kita orientasinya ke orang dewasa dulu, karena orang dewasa yang eh, apa ya, pegang kendali kan ya. Karena ini anak di bawah umur, Bu, 5 dan 6 tahun, Hmm, Bu. betul, betul. Ya, mudah-mudahan ini menjawab ya Bu ya, karena saya nggak bisa menjawab secara ringkas ya dan secara spesifik jadi saya jawab secara umum aja. Jadi Ibu perlu Iya, bantuan ya, perlu bantuan karena ini udah berlangsung lama, Ibu perlu bantuan. iya. Untuk akhir-akhir ini sih saya udah yang kayak udah beberapa kali ikut konseling juga sih, tapi Mm-mm. udah mulai merasa tenang, udah Oke, lebih ini. Cuma suami sih yang masih
emosinya lumayan kayak anak saya tantrum dia teriak. Jadi kayak merasa tuh dengan diteriakin anaknya baru mau diem gitu. Jadi terus-menerus diteriakin gitu, Pak. Iya, tapi apakah dia diam anaknya? Iya, habis diteriakin jadi lebih diem. Oh, Dia harus diteriakin sama papanya gitu, sama suami saya baru diem gitu. Kalau mm-mm. saya akhir-akhir ini udah mulai jarang sih, kayak udah lebih sabar. Tapi saya pengen jaga untuk supaya benar-benar bisa lebih sabar lagi dan pengen punya cara untuk suami juga bisa pakai cara apa gitu untuk gak teriak-teriak dan anaknya bisa diem tanpa harus diteriakin gitu. Tadi Ibu udah sampaikan sih, ketika Ibu konseling ya, Ibu menjadi pribadi yang lebih baik. Saya rasa itu pun berlaku buat suami ya. Kita sebagai orang tua eh, punya apa ya namanya ya, tugas mulia ya, karena anak-anak lahir kan, mereka kan nggak minta untuk dilahirkan ya, Iya betul. nggak ada request ya. Jadi maksudnya itu bagian dari tugas mulia kita sebagai orang tua ya. Dan saya mendengar Ibu banyak mengalami perubahan karena konseling, ya Ibu boleh terusin. Dan saya rasa hal yang sama pun bisa berlaku untuk suami Ibu. Karena ini emosi sehat itu kemampuan Bu, bisa dilatih. Ya tentunya waktu dan kecepatan seseorang untuk berlatih tergantung tujuannya Bu. Jadi Oh iya. tujuan itu menuntun sekali Bu. Saya mau punya anak-anak yang seperti apa gitu. Oke. Karena tantangan itu nggak bisa dihindari, Bu. Karena ini kan udah jelas tantangannya bahwa anak Ibu kebutuhan khusus kan. Dan tentunya Iya kebutuhan dia betul. berbeda dengan anak-anak lain pada umumnya, Bu. Care-nya juga Betul. berbeda. Banyak hal-hal yang berbeda, Bu. Iya betul. Caranya beda pasti. Betul. Benar. Dan kita perlu adaptif, Bu. Perlu adaptasi. Dan saya rasa apa yang Ibu sampaikan tadi itu udah baik, sangat baik. Saya menghargai sekali pertanyaan Ibu dan keinginan Ibu untuk mencari pertolongan, ya, dengan mengikuti konseling. Dan saya rasa apa yang Ibu alami, pengalaman Ibu bisa menjadi momentum yang baik untuk suami untuk ikut. Oke. Makasih Berarti banyak ya, Bu. mungkin ada. Iya, Ya, Bu. makasih banyak, Pak. Berarti kalau misalkan konseling untuk misalkan untuk mengelola emosi positif untuk emosi sehat untuk saya dan suami itu bisa ada konselingnya ya. Ada, Bu. Jadi kayak latihan ntar gitu. Ya, ada tugas-tugas yang perlu Ibu kerjakan. Latihan ya, Oke. latihan perilaku yang perlu Ibu kerjakan. Karena kan itu membentuk pola yang baru, Bu. Pola perilaku yang baru, Bu. Oke. Sepertinya cukup ya Pak Denny. Ya, Iya, terima kasih ya. Oke. makasih Bu ya buat pertanyaannya ya. Nah, semangat ya Bu Teresia. Oke, Terima kita kasih. beralih ke Ibu Melin Yana Lukito ya. Silakan Bu. Terima kasih untuk kesempatannya. Yang saya mau tanya di sini adalah bagaimana caranya kita mengolah atau mendampingi anak masih kecil sih, dia kelas 4 SD yang memang dia mengalami bullying di sekolahnya dari kelas 2 SD sampai kelas 4 SD ini, di mana memang awalnya verbal sampai terakhir itu dia mengalami bullying fisik sampai patah hidung. Nah, masalahnya adalah anak ini tuh selalu setiap teringat masalah itu sampai ketakutan, nangis, terus sampai gemeteran. Nah, itu bisa nggak ya untuk di terapi? Kalau ada terapinya, terapinya apa? Nah, terus untuk bantu anak ini untuk mengolah emosinya agar dia tidak sampai ketakutan kayak gitu, bagaimana? Terima kasih. Ya, ini teknis banget ya. Ini teknis banget ya. Saya perlu berhati-hati menjawabnya ya. Jadi saya bukan psikolog ya. Saya juga bukan SPKJ ya. Jadi tadi saya dengar kelas 4 SD berarti 9 tahun ya. Ya, Cowok benar, atau Pak. cewek ini? Cowok kebetulan. Oke, jadi kejadian bullyingnya udah 2 tahun ya. Dan Iya, itu dari kelas 2 SD. ada progresif ya, dari verbal sampai ke Fisik. fisik ya, agresivitas ya. Dan Mm. ini menimbulkan trauma buat si anak ya, Iya, benar. menangis ya. Jadi perilaku apa lagi yang muncul di anak? Dia nangis, jadi awalnya jadi pendiam banget, terus Hmm? karena kejadian kemarin sampai patah
tulang hidung itu, dia tuh jadi akhirnya sering nangis tiba-tiba, sering teriak-teriak. Terus terkadang dia ngerasa gemeteran, dia ngerasa, padahal kita ngerasa memang biasa-biasa aja, dia ngerasa badannya dingin, terus jadi kayak deg-degan, gemeteran. Terus habis itu dia akan nangis sampai teriak-teriak. Tapi Ya. kalau misalnya udah reda, kita tanya kenapa dia ngelakuin hal itu, karena dia bilang dia inget kejadian waktu dia itu ke, apa mukanya dipentokin ke meja sama temennya sampai akhirnya hidungnya patah. Oke. Ya, itu reaksi psikologis ya. Mm. Jadi dia perlu bantuan, Oke. ya, perlu bantuan untuk konselor trauma, ya, atau dibawa ke psikolog, ya, psikolog klinis anak boleh, ya. Jadi nanti mereka akan menegakkan diagnosa, mereka anamnesa, ya, terus mereka pemeriksaan, ya, mereka akan tanya onsetnya berapa lama, nah, tegak, nah, baru mereka akan mesti bawa orang tua ya. Ini karena anak di bawah umur kan ya. Persetujuan orang tua, nanti baru mereka akan suggest terapi apa yang mau dipakai. Ya, ada banyak mereka akan ya bisa aja play terapi karena anak-anak ya atau yang lain karena ini anak kelas 4 ya. Karena secara kognitif belum belum berkembang secara sempurna. Gitu ya. Jadi perlu bantuan karena ini udah sangat mengganggu menurut saya. Ya, ini kalau dengar dari kamu ini trauma. Ya, ada flashback, ada kejadian-kejadian yang membuat dia tuh mengingat kembali, gemeteran, itu reaksi fisiologis yang nggak bisa dihindarkan, tidak bisa dielakkan. Itu sesuatu yang diingat ya antara memori dengan emosi itu tektok. Jadi setiap kali ingat itu begitu. Jadi anaknya masih di sekolah yang sama atau enggak? Lingkungannya. Kebetulan sekarang lagi dirumahkan. Oke, Tuh, udah tapi berapa memang lama? belum tahu sih, kayak sepertinya orang tuanya mau coba untuk keluarin dan mau diproses ke hukum juga. Karena ternyata sebelum kejadian yang hidung patah ini, 2 minggu sebelumnya itu anaknya ini juga patah tulang karena diinjak sama temennya yang sama. Dan sebelumnya lagi sempat hilang penglihatan sementara karena dia didorong sampai kena ke tulang ekornya. Ini sekolah di mana sih ya? Sekolah negeri sih kebetulan. Ya, maaf ya, saya sampai kaget loh ini apa ya kalau di ruang sesi konseling ada aja ya, maksudnya cerita-cerita ini ya. Cuman ini anak 4 SD ya, kejadian dari 4 kelas SD. 2 sampai 4 ya, patah tulang berarti udah 2 kali ya, patah hidung, patah tangan. Patah tulang sama ini dia dijatuhin sampai sempat berapa hari itu dia penglihatannya kabur karena katanya kena tulang ekornya. Itu. Jadi yang patah hidung ini sampai harus operasi rekonstruksi hidung lagi itu adalah yang ketiga. Dan sayangnya disayangkannya adalah pihak sekolah kayak tidak mau ikut terlibat. Jadi cuma mempertemukan orang tuanya tanpa ada bantuan atau apapun gitu dari sekolahnya. Dan tidak ada say sorry juga sih dari pihak sekolah. Itu yang saya sedikit sayangkan sih. Oh ya, oke, baik ya. Tapi ini we face bigger problem ya, karena si anak ya korban ini perlu ditangani segera. Oke. Makasih ya Meliana ya untuk pertanyaannya. Thank Iya, you. sama-sama Pak Denny. Terima kasih juga. Oke. Kita lanjut ya, Pak Denny, ke Ya. pertanyaan di kolom chat dari Ibu Mary Suhalim. Oke, Bu Mary. Saya mohon tips untuk menghadapi pasangan yang NPD. Kami sudah berumah tangga selama 28 tahun, karena Tuhan saja yang membuat saya bisa bertahan. Karena capeknya menghadapi dia yang sering berulah. Terima kasih sebelumnya. Bagaimana nih Pak Denny? Oke, makasih ya Bu untuk pertanyaannya, Bu Mary. Ini saya juga nggak bisa jawab secara spesifik ya. Tapi ada hal yang mau saya tanyakan, Bu. Ini diagnosa NPD dari siapa ya, Bu? Bu Mary? Iya, halo. Iya, gini Pak, maksudnya Ya. saya sering baca-baca kan, nah saya ngelihat itu ciri-ciri NPD itu ada Oke. sekitar 20-an kan. Nah, itu dia itu saya lihat ada 15 dari 20. Ya, oke. Oke. Suami umur berapa, Bu? 62. 62 ya. Oke. Jadi dari apa yang Ibu lihat, dari apa yang Ibu observasi ya, Ibu tulis berulahnya sejak kapan, Bu? Semakin
begini Pak, kalau saya mulai ini kan saya baru mulai vakum dari pekerjaan ya kan, kerja kantoran. Nah, dia itu selalu kalau dulu saya pernah juga waktu anak saya yang kedua itu jadi berapa belas tahun yang lalu saya pernah juga jadi ibu rumah tangga aja. Nah, Mm-mm. itu dia sering kali bikin masalah gitu. Nah, begitupun belakangan ini karena saya ada tekanan pekerjaan sehingga saya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pekerjaan itu sehingga atas persetujuan dia saya bilang Mm-mm. usia saya juga udah 52 kan, saya bilang Mm-mm. rasanya saya udah nggak sanggup, saya bilang boleh nggak kalau saya vakum, saya bilang gitu, oke katanya pada Mm-mm. saat itu kan. Ya udah akhirnya sekarang saya vakum. Tapi memang begitu, dia kalau saya udah nggak menghasilkan uang, dia akan berulah begitu, Pak. Mm-mm. Jadi maksudnya Ibu ulahnya ini sementara ya Bu ya? Kalau saya nggak kerja aja, Pak, sepertinya. Lebih Oke. parah gitu. Waktu saya kerja pun dia sering berulah, cuma mungkin dia pikir saya masih menghasilkan buat dia ya, sehingga dia kalau marah pun nggak parah. Tapi yang saya rasakan setiap kali saya nggak kerja tuh parah banget memang perlakuannya. Oke. Kayak kita tuh dianggap kayak parasit gitu, Pak. Oke, baik Bu. Ya. Terus selama ini apa yang Ibu lakukan? Yang saya lakukan kalau dia tiba-tiba marah gitu berulah ya, ya saya Mm-mm. diam aja sih, saya berdoa aja. Mm-mm. Berhasil Bu? Ya puji Tuhan 28 tahun ini Pak, sampai 28 Oke. tahun. Ya ini berarti Ibu mengembangkan pola coping ya, pola ya apa namanya emosional fokus coping nih Bu. Jadi Ibu Eh, lebih mengarah kepada diri Ibu sendiri ya. Ibu ya, berdiam, Ibu berdoa ya selama 28 ya, tahun ya. ya, Jadi maksud Ibu selama 28 tahun pernikahan Ibu, 28 tahunnya itu berulah Bu. iya Pak, betul. Yang parah dulu itu waktu habis melahirkan itu, Mhm. sedikit cerita, itu Ya. sampai waktu anak baby saya umur 3 bulanan lah gitu, dia takut Mhm. saya nonton TV, sampai remote TV itu dia bawa kerja Pak. Hmm. Oke, baik. Bu, saya izin ya untuk Iya. Ibu boleh mendapat bantuan dari konselor-konselor di RKJ ya Bu ya. Boleh Ah, daftarkan diri. Kalau ah, ah, memungkinkan, ajak suami untuk ikut Bu sesi. Tapi kalau nggak memungkinkan, Ibu sendiri pun boleh. iya. Mohon maaf Pak, waktu itu Ya. sudah pernah dengan Ibu Lena Sari. Oh ya. Ya, dengan Ibu Lena udah pernah. Heeh. Tapi memang gimana ya Pak? Eh, Pasangan ini nggak bisa dibilangin Pak, karena dia selalu merasa dia tuh benar. Jadi segala masukan, sampai hamba-hamba Tuhan pun udah angkat tangan Pak. Oke, baik. Jadi kira-kira apa rencana Ibu? Untuk sementara ini saya hanya bertahan aja Pak, bertahan ya sampai ya menunggu mukjizat Tuhan, terus biar Tuhan juga kasih kekuatan. Tapi kalau sayanya sudah sampai udah nggak kuat lagi, ya mohon maaf Pak, saya Hmm. akan mengasingkan diri. Saya tinggal nunggu anak saya yang kecil aja, selesai kuliah 5 tahun lagi Pak. Oke, baik Bu. Ya saya menghargai ya keputusan Ibu ya, rencana Ibu karena memang makna hidup kan tiap orang menginterpretasinya beda-beda, Bu. Ya, Ibu yang menjalani hidup Ibu selama ini ya, 28 ya. tahun, ya kalau misalkan ada alat ukur kebahagiaan, saya nggak tahu Ibu dari 0 sampai 10, rasa bahagia Ibu ada di angka berapa? Saat ini Ibu ya, Bahagianya, iya, bahagianya di 3 Pak. 3 ya. Oke. Iya. Karena dia sering berulah, Pak. 2-3 hari pasti berulah, 2-3 hari pasti berulah. Hmm, baik. Ya Bu, saya nggak punya jawaban yang pasti buat Ibu ya, tapi Iya. saya mau Ibu mencoba kembali ya, mungkin mengikuti sesi konseling kembali ya Ah, dengan Ibu Lena atau dengan yang lain juga boleh Bu, kalau Ibu mau mendengar yang lain. iya, Pak. Oke, Pak. Iya, makasih, Pak. Makasih banyak ya Bu. Iya, makasih kembali, Pak. Iya.
Semangat, Bu Mary. Pak Denny, sepertinya waktu kita habis. Ini Ya, ada satu pertanyaan lagi, Ibu Nelly Fabian. oke. Bagaimana? Sorry, Bu Irna, ada dari Ibu Ervina Pasaribu. Dia mau bertanya open mic. Oke, jadi kita kasih tambahan waktu begitu ya, Pak? Ya, ini sudah habiskah waktunya? Ya, 3 menit lagi. Oke, ya, ya kita prioritas yang open mic ya. Silakan Bu Ervina. Oke. Mudah-mudahan menjawab. Cepat ya waktu ya. Masih ada waktu. Ya, Ibu Ervina, silakan. Please ya. Please ya. Belum terdengar ya, Ibu Ervina. Ya, itu udah kelihatan. Ya, Bu Ervina, Bu Dokter. Suara saya terdengar nggak ya? Terdengar, Maaf, Bu. Oke, baru Bu. terdengar. Ini benar nggak apa-apa, masih ada waktu. Kalau nggak ada waktu juga nggak apa-apa. Masih ada 3 menit, Bu. 3 menit. Ya, lumayan, Bu. Ya, oke. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Denny dan teman-teman panitia di RKJ 2. Kalau akhir-akhir ini, ya kebetulan memang profesi saya juga mendukung di bidang ini juga, walaupun bukan spesialis kesehatan jiwa, tapi banyak orang yang datang ke depan meja konsultasi saya itu ekstrim kanan, ekstrim kiri nih Pak. Ekstrim kanannya adalah pasiennya yang sudah mau untuk menjalani terapi lah kalau kita bisa bilang, konsultasi dan terapi. Tetapi keluarganya yang denial untuk mengatakan bahwa it's just okay gitu. Ya dia hanya stres aja gitu. Ekstrim kirinya ialah keluarganya yang minta agar pasien ini dibawa untuk konsultasi, tapi pasiennya yang insight-nya jelek, yang tidak menyadari bahwa dia butuh pertolongan, padahal hubungan intersosialnya sangat terganggu. Jadi ekstrim kanan dan ekstrim kiri kalau saya boleh bilang, Pak. Mungkin boleh dijawab bagaimana menanggapi kedua kubu ini dari Pak Denny yang sudah mungkin lebih berpengalaman dari saya itu pertanyaan. Terus yang kedua, kalau boleh sedikit 1 menit aja, 1 menit. Walaupun saya seorang dokter, seorang ibu, seorang istri, business owner juga, tapi kebetulan saya juga diizinkan Tuhan, saya boleh bilang diizinkan Tuhan ya. Diizinkan Tuhan, memang saya juga seorang pasien bipolar yang memang sudah tegak diagnosisnya oleh psikiater dari beberapa psikiater yang saat ini juga masih menjalani pengobatan kurang lebih sudah mau 8 tahun. Ya, jatuh bangun pasti, pernah bosan minum obat? Pernah. Pernah relapse? Pernah. Pernah putus obat? Pernah. Tapi sharingnya di sini kepada semua yang ada di sini, baik peserta, partisipan maupun konselor yang sudah ada, apabila memang kita sudah ditegakkan mengalami gangguan jiwa, jangan pernah merasa kecil hati dan jangan pernah merasa takut. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, artinya kita pasti dimampukan Tuhan, dan nggak usah khawatir juga bahwa family support memang yang terpenting, tapi yang paling penting adalah Tuhan tuh nggak pernah meninggalkan kita gitu. Di perjalanan iman saya, pahit buruknya dan senang manisnya sudah dirasakan, dan yang saya mau bilang bahwa pengobatan itu memang nggak boleh berhenti. CBT, Cognitive Behavioral Therapy, counseling, obat medis, dan yang paling penting firman Tuhan sih. Kalau kebetulan saya Kristen nih, ya hubungan pribadi dengan Tuhan, dengan Alkitab yang saya baca, itu yang paling penting. Jadi teman-teman semua semangat, nggak usah khawatir.
You are not alone, kamu nggak sendiri. Bahkan saya yang seorang dokter pun, saya juga seorang penyintas pasien jiwa. Jadi nggak usah khawatir. Itu aja. Makasih. Makasih, Terima Bu. kasih ya, Dokter Ervina ya. Saya tanggapi dulu yang terakhir ya, bahwa saya mendengar ya, Bu Ervina itu memaknai ya, distress ya, memaknai penderitaan itu bahwa dalam keadaan seperti ini, bipolar ya, 8 tahun, putus sambung minum obat ya, tapi Ibu Ervina bisa memaknai bahwa ini kekuatan dari Tuhan ya, memampukan Ibu ya menjalankan fungsi-fungsi hidup dengan baik. Bahkan Ibu sebagai seorang dokter, istri ya, sebagai business owner ya, bahwa you are brave enough gitu ya. Bahwa Ibu punya tujuan dalam hidup. Dan saya senang sekali Ibu bisa sharing ya kepada para peserta hari ini, dan bisa jadi satu inspirasi ya buat orang-orang di sini, buat para peserta. Nah, untuk Ya Pak, betul. Break makasih the Bu. stigma gitu sih Pak maksudnya. Ya, Stigmanya tolong jangan lagi bahwa orang dengan penyintas gangguan jiwa itu dimusuhi, tapi justru sebenarnya harusnya dirangkul. Jadi kita harus break the stigma itu gitu loh. yes, di embrace ya, bagus. Mm-mm. Thank you Bu. Nah, untuk yang pertama ya, pertanyaan bagaimana untuk menyimbangkan ekstrem kanan, ekstrem kiri. Basically saya nggak punya rahasia Bu untuk menyeimbangkan ini, tapi karena kita based on profesi ya, itu semua ada informed consent ya. Jadi kalau ada yang nggak konsen gitu ya, ya layanannya terpaksa tidak dapat diberikan. Karena ini by intentional gitu ya. Nah, tentunya untuk menyeimbangkan ini ya tetap kita membangun hubungan ya yang baik, terapeutik ya, karena apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita yang berhubungan dengan manusia, dengan orang, itu butuh kepercayaan. Dan kepercayaan itu nggak tiba-tiba datang, itu perlu dibangun ya dari personality kita ya. Kalau Roger tuh bilang konselor itu perlu kongruen. Kongruen tuh dia jujur apa adanya. Kalau saya membahasakannya itu otentik ya, di dalam ruang sesi sama dengan di luar sesi. Ya pribadi yang bisa dipercaya. Pribadi yang dimana kalau kita cerita dia bisa mendengarkan dengan baik. Pribadi yang dimana kalau kita berkeluh kesah dia bisa menanggapi dengan baik sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan keahliannya. Nah, itu menurut saya perlu dibangun supaya orang bisa trust, baik keluarga maupun pasien. Jadi dua-duanya konsen bahwa ini ditangani dengan baik. Itu aja sih Bu. Mudah-mudahan jawaban saya bisa membantu Ibu ya dengan ekstrem kiri dan ekstrem kanan yang tadi Ibu sampaikan. Terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah bertanya, Makasih yang Pak ya. masih ada di chat ya, yang belum dijawab. Teman-teman boleh masukkan pertanyaan itu di feedback. Nanti saya jawab lewat email ya, atau ke WAG, ada nomor saya, klik aja kirim ya. Saya akan jawab secepatnya. Makasih ya Bapak Ibu buat partisipasinya, buat hadir malam ini. Semoga tanya jawab webinar ini dapat membantu Ibu, bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Irna. Oke. Baik, terima kasih Pak Denny dan teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dalam diskusi dan Q&A pada malam hari ini. Sebelum kita akhiri webinar ini, kita akan mendengarkan closing statement dulu ya dari Pak Denny. Silakan Pak Denny. Ya Bu Irna, closing statement-nya tadi saya sudah sampaikan bahwa mudah-mudahan ya webinar ini bermanfaat. Pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di chat boleh dikirim ke link feedback atau di WAG ya. Materi akan dibagikan beserta giveaway buku ya. Bapak Ibu boleh menikmati membaca buku-buku tersebut, baik ya. Setelah Bapak Ibu mengisi feedback ya, feedbacknya saya udah kirim linknya di chat. Bapak Ibu juga bisa minta linknya di WAG nanti saya kirim. Makasih banyak Bu Irna. Ya, oke. Terima kasih Pak Denny. Ya, demikian ya teman-teman. Semoga apa yang disampaikan Pak Denny pada malam hari ini bisa membantu kita untuk memiliki hidup yang lebih bermakna. Oke, kita akhiri dengan doa. Ibu Mega yang akan memimpin kita. Silakan Ibu Mega. Baik, terima kasih Bu Irna.
Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri webinar kita pada malam hari ini. Kita berdoa dengan keyakinan sendiri masing-masing dan saya akan memimpin dengan doa Kristen. Terima kasih ya Abah ya Bapak, sungguh kami mengucap syukur untuk perkumpulan kami pada malam hari ini. Di ruang Zoom kami boleh belajar dan kami boleh terus diperlengkapi untuk diri kami sendiri maupun orang-orang yang kami kasih di sekitar kami. Terima kasih kami melepaskan berkat untuk Pak Denny yang sudah memberitakan atau menyampaikan materinya yang begitu luar biasa untuk kami semuanya. Kami boleh bertumbuh, memiliki emosi yang sehat dan jauh dari stres sehingga kami tidak boleh mengalami kecemasan lagi. Kami tahu itu butuh proses dan kami mau serahkan itu semua ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dan terima kasih untuk semua kami Tuhan. Kami percaya kami diberkati untuk jadi berkat bagi banyak orang. Kami diperlengkapi untuk memperlengkapi banyak orang. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Mega, Bapak Ibu. Webinar kita telah selesai. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di webinar RKJ 2 berikutnya ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau live. Makasih, Bu. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Ibu Bapak.